Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra dari channel SK Putra Sinau Godong. Ya, saya menghidupkan rokok terlebih dahulu biar lebih los ngomongnya. Menanggapi request dari anggota grup Sinau Godong ya, kemarin sebenarnya requestnya udah dari 3 hari yang lalu mungkin ya, cuman saya lupa untuk membuatkan video. Dan ini tadi kebetulan saya nyekrol ketemu requestannya, makanya ini langsung saya buatkan videonya. Jadi ada yang request minta dibuatkan video, intinya masalah nyetim tembakau ya. Jadi cara nyetim tembakau dengan alat yang seadanya. Jadi karena memang kalau standar pabrik itu menggunakan mesin molin ya untuk nyetim atau ngopen ya, bahasa simpelnya ngopen tembakau, menguap tembakau itu pakai mesin molin. Memang kalau untuk kita nyetim tembakau itu memang harus menggunakan alat ya, harus menggunakan mesin, dan mesin itu harus standar untuk menguap tembakau, jadi nggak bisa sembarangan. Bahkan di grup saya lihat ada yang pernah eksperimen mengukus tembakau. Nah itu saya sangat tidak menyarankan untuk tembakau itu dikukus ya, karena intinya merusak. Jadi kalau teman-teman yang melihat video ini, yang nyimak video ini, jangan sekali-kali mengukus tembakau. Itu akan merusak tembakau. Nanti rasanya malah jadi ngalor ngidul dan kandungan nikotinnya pun nanti akan hilang ya, menguap seperti itu. Jadi saya sarankan kalau memang teman-teman itu ingin mengeringkan tembakau. Jadi konsep setim seperti ini. Konsep setim itu sebenarnya hal yang standar pabrik ya, ini yang saya bahas ya. Itu serba digital, serba komputer ya. Jadi di dalam mesin molin itu nanti blending tembakau. Jadi tembakau naik dari tembakau A B C D, lalu cengkeh segala macam masuk. Setelah masuk, di situ akan berputar mesinnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ya, lebih jelas, itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, disitulah masuk saus, pensausan, pemberian top flavor sambil diputer dan juga sambil dikasih suhu panas ya. Jadi agar tembakau dengan cengkehnya dengan sausnya itu bisa menjadi satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin memproduksi tembakau, ingin meracik tembakau, itu ya kalau mau nyetim itu tetap nggak bisa. Walaupun mau membuat alat seperti apapun, kalau mau ngikuti pabrik tetap nggak bisa. Hanya saja saya di video kemarin-kemarin itu selalu memberikan saran, memberikan arahan ketika proses pensausan atau pengcasingan itu harus diimbun. Jadi harus diimbun terlebih dahulu, paling enggak 12 sampai 24 jam. Nah, itu memang tekniknya berbeda, namun tujuannya sama. Jadi tujuan setim itu dengan diimbun itu sama. Intinya untuk meratakan rasa dan juga memasukkan atau agar saus dan casingnya itu lebih meresap ke tembakau seperti itu. Nah, jadi memang tembakau itu sebelum disaus di casing itu kalau bisa kering terlebih dahulu. Nah, cuman definisi kering itu jangan sampai salah ya. Jadi jangan terus tembakau dijemur siang-siang. Itu kurang bagus. Nanti tembakau juga jadi rusak, jadi apek, jadi nyegrak. Kalau mau jemur tembakau ya, ini tembakau yang saya maksud itu tembakau yang sudah diracik. Jadi contohnya tembakau-tembakau seperti ini. Tembakau-tembakau yang sudah diracik ini kan biasanya agak lembab ya. Nah, itu bisa dijemur terlebih dahulu sebelum jam 11 siang. Jadi sebelum jam 11 siang itu kan sudah ada matahari lah, dijemur di
waktu seperti itu. Jangan di atas jam 11, apalagi jam 12, jam 1, jam 2 itu kan panas-panasnya lah. Itu malah nanti kalau sampai kelamaan malah bisa jadi rusak ya tembakunya. Nanti dirokok jadi nyegrak, jadi pahit, jadi wes pokoknya nggak karuan. Nah, kalau mau jemur tembakau itu di bawah jam 11, tembakau yang sudah diracik seperti itu. Nggak usah lama-lama, mungkin 15 menit aja cukup. Nah, setelah 15 menit, tembakau yang habis dijemur itu jangan langsung diolah, jangan langsung disaos. Jadi dimasukkan dulu ke ruangan, jadi di suhu ruang, didiamkan dulu paling nggak setengah jam, jadi biar suhunya netral terlebih dahulu. Karena tembakau yang habis dijemur itu biasanya dia akan kering, dan tembakau yang kering itu apa ya bahasanya, lapuk, jadi mudah hancur. Ketika habis dijemur kok langsung dipegang atau langsung diinjak atau langsung diolah lah, pasti nanti tembakunya akan hancur dan jadi lembut. Jadi lembut kayak debu seperti itu. Makanya didiamkan dulu di suhu ruang. Paling enggak ya setengah jam sampai 1 jam baru nanti diolah. Nah, sebelum disentuh, sebelum di apa? Sebelum dicaruk atau sebelum dicampur, itu saya sarankan untuk disemprot dulu biar agak lembab. Jadi saus atau casingnya disemprotkan terlebih dahulu agak lembab, baru nanti dibulak-balik seperti itu. Nah, intinya kalau untuk nyetim atau untuk nyetim tembakau itu ya jalan satu-satunya ya dijemur itu biar tembakunya kering, dan nanti saus dan casingnya bisa maksimal untuk masuk ke dalam tembakau ya, jadi benar-benar meresap. Dan untuk eh, pemerataannya dan biar lebih meresap, tembakau setelah di casing atau di saus didiamkan dulu di plastik yang rapet, udaranya dihilangkan, jadi benar-benar dipadatkan biar udaranya nggak ada di dalam plastik. Didiamkan 12 sampai 24 jam biar benar-benar saus dan juga casingnya itu merata menyatu dengan tembakau seperti itu. Jadi udah jangan, kalau memang tidak ada alatnya, saya sarankan jangan eksperimen ya, kayak direbus atau di steam, mungkin ada yang dikasih di dalam wajan atau apa dipakai kompor, itu saya nggak menyarankan, itu nanti malah tembakunya rusak. Jadi kalau mau ngakali cara nyetim ya dijemur saja, dijemur, nanti setelah dijemur baru masuk saus, setelah masuk saus diimbun atau dimasukkan ke dalam plastik yang kedap udara dan disimpan 12 sampai 24 jam. Itu memang caranya berbeda tapi tujuannya sama, intinya untuk agar rasa tembakau itu bisa stabil, sausnya, casingnya, cengkehnya itu benar-benar bisa menyatu dan blendingan tembakunya menyatu. Jadi ketika dihisap seperti ini rasanya bisa stabil, jadi nggak nggak beda-beda, nggak belang-belang rasanya seperti itu. Jadi jangan sampai sekali-kali teman-teman itu mencoba untuk apa, mengsangrai tembakau atau merebus atau mengukus tembakau, yaitu nanti rusak tembakunya, udah jadi nggak enak. Jadi solusinya kalau mau tembakunya rasanya stabil dan kering ya itu tadi, karena biasanya rata-rata tembakau seperti ini itu dari tempat diri pengepul itu sudah di minimal di casing ya, karena kalau tembakau yang racikan seperti itu nggak masuk casing, nggak masuk saus, biasanya nanti nggak tahan lama, berjamur atau berkutu. Makanya tetap masuk casing atau saus teman-teman kalau beli. Nah, biasanya keadaannya lembab. Kalau lembab nanti langsung masuk casing, langsung disaus lagi lah, nanti jadi eh, nyemek ya tembakonya. Jadi ketika dilinting ini suka bercak-bercak seperti itu. Makanya kalau memang mau mengolah kembali atau mau diolah lagi tembakonya, sebelum diolah dijemur terlebih dahulu. Setelah dijemur baru nanti masuk saus casing seperti itu. Dan kalau untuk cengkeh itu sebenarnya bebas mau masuk sebelum disaus atau masuk setelah disaus, bebas. Tapi kalau saya biasanya cenderung sebelum apa, sesudah ya, sesudah disaus itu baru masuk cengkeh. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau memasukkan cengkeh terlebih dahulu baru disaus ya nggak masalah. Dan kadang-kadang pun saya juga di produk-produk tertentu itu cengkehnya pun saya saus ya. Jadi katakanlah saya mau buat rasa pabrikan A. Nah, kan ada sausnya. Tembakunya disaus, dikep, lah nanti cengkehnya juga disaus terus dikep atau diimbun lah. Setelah 24 jam baru dicampurkan
Nah, itu biasanya seperti itu di produk-produk tertentu ya, jadi nggak di semua produk. Di produk-produk tertentu saya seperti itu. Cuman ya itu variasi saja. Jadi intinya video-video saya ini mungkin hanya gambaran dan kisi-kisi ya, tapi untuk meracik itu sebenarnya banyak sekali variasinya, banyak sekali caranya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa berkreativitas sendiri, silahkan membuat cara-cara teknik-teknik meracik sendiri. Intinya ketika meracik jangan sampai tembakau itu direbus atau dikukus ataupun dijemur di panas matahari di jam 11 ke atas ya. Itu nanti rusak. Dan penggunaan bahan-bahan kimia seperti di belakang saya seperti ini itu juga harus hati-hati. Jadi kalau masalah apa namanya tembakau rusak atau tembakau nanti jadi pahit jadi nggak enak itu aman ya, karena kalau kimia itu nanti larinya di masalah kesehatan. Jadi ketika nanti penggunaannya tidak benar, teman-teman nggak tahu fungsinya dan juga takarannya, kalau penggunaannya asal-asalan bahan-bahan kimia seperti itu berbahaya ya. Kalau barang-barang di belakang ini rata-rata food grade, tapi bahan-bahan rokok itu memang ada beberapa yang tidak boleh digunakan dengan asal-asalan ya. Jadi bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Makanya keuntungannya kalau transaksi atau ordernya di SK Putra itu kita ada bimbingan. Jadi untuk pemakaiannya, pengaplikasiannya, takarannya itu kita kasih tahu ya. Kalau mau tanya ya kita respon seperti itu. Dan kita juga paham betul dengan barang-barang yang kita jual. Nah, mungkin kalau di luar-luar ya ada beberapa yang jualan itu nggak tahu barang yang dijual itu efeknya seperti apa untuk kesehatan dan berdampak buruk atau tidak untuk kesehatan dan cara pemakaiannya seperti apapun kadang ada yang nggak tahu ya beberapa penjual ya. Nah, cuman kalau di SK Putra kita tahu betul cara penggunaan dan juga efek-efek samping dari barang-barang yang kita jual atau bahan-bahan yang kita jual. Makanya teman-teman kalau mau order ya silahkan di SK Putra. Kalaupun mau diorder di tempat lain ya silahkan, itu hak konsumen seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan saya masalah penyetiman ini. Ya, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Setidaknya jangan sampai ya itu tadi dikukus nanti rugi ya, tembakonya malah rusak nggak bisa dipakai. Ya, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.